Shalom saudara. Renungan kita pagi ini saya beri tema menghidupi kehendak Tuhan. Dasar renungan kita diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-19, 20 dan 21. Kehendak Tuhan adalah ketetapan atau perintah Tuhan bagi setiap orang percaya untuk dihidupi, sekaligus menjadi bukti atau tanda Tuhan berdaulat atas hidupnya. Mengapa menjadi bukti atau tanda Tuhan berdaulat? Karena kita harus sepakat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap orang percaya. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai dan sejahtera. Artinya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti apa yang terbaik buat kita. Dari ketiga pasal yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini, saya menemukan ada 3 ciri orang yang menghidupi kehendak Tuhan. Ciri yang pertama dari orang yang menghidupi kehendak Tuhan adalah orang yang melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidupnya. Saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ciri yang pertama dari orang yang menghidupi kehendak Tuhan adalah selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidupnya. Melibatkan Tuhan sama dengan mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang sadar dan mengerti betul bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat hidupnya. Banyak orang berpendapat bahwa keberhasilan hidup sangatlah ditentukan oleh perencanaan hidup yang baik. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah. Tapi dari nats yang baru saja kita baca, akhirnya kita tahu bahwa keberhasilan hidup tidaklah dicapai lewat perencanaan hidup yang baik, tapi ditentukan oleh keterlibatan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup yang kita buat. Keterlibatan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita merupakan faktor penentu keberhasilan hidup kita. Karena pada akhirnya keputusan Tuhanlah yang harus terlaksana. Ciri yang kedua dari orang yang menghidupi kehendak Tuhan adalah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ciri kedua dari orang yang menghidupi kehendak Tuhan adalah mengerti jalan hidupnya. Orang yang mengerti jalan hidupnya adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan artinya berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan artinya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat yang ke-5 berkata, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 juga berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari kedua ayat tersebut dapat kita simpulkan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri artinya belajar untuk percaya dan berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Atau dengan kata lain mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah atau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan bukan berarti do nothing. Berserah artinya tetap berusaha tapi menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Ciri orang yang menghidupi kehendak Tuhan yang ketiga adalah hidup menurut cara Tuhan. Saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ciri ketiga dari orang yang menghidupi kehendak Tuhan adalah orang yang selalu hidup menurut cara Tuhan. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang hidup menurut cara Tuhan. Orang yang hidup menurut cara Tuhan adalah orang yang mempercayai dalam hidupnya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik buat hidupnya, dan tidak ada keberhasilan di luar Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-5 di bagian terakhir berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena orang yang hidup menurut cara Tuhan adalah orang yang mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup setiap orang percaya? Tujuan Tuhan dalam hidup setiap orang percaya adalah menjadi pelaksana utama kehendak Tuhan.
Sebab Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita akan menolong kita untuk hidup menurut cara Tuhan. Selamat menghidupi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.